Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jazilah rahimakumullah. Sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu ridho Allah berasal dari ridho orang tua juga. Akan tetapi di era sekarang ini bukan hanya anak yang durhaka yang kita jumpai, tapi ada juga orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anaknya. Sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Sahabat Jazilah rahimakumullah, berikut ini adalah dosa besar orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa disadari. 1. Bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk bertindak kasar terhadap anak, baik dari segi tindakan maupun ucapan. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita sukai, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tatap dengan penuh kasih sayang. Bukan malah membentak ataupun memaki-maki anak dengan perkataan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anaknya yang lain. Sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Umroh binti Rawah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah kemudian berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia lalu berkata, tidak Rasulullah. Rasulullah pun kemudian berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. 3. Membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan mempengaruhi pikiran
juga perasaan dari anak ke orang tua. 4. Mengekang kebebasan anak. Sewajarnya, orang tua akan takut jika anak terjerumus pada pergaulan yang salah. Tapi bukan berarti si anak harus dikekang kebebasannya. Karena jika terjadi pengekangan, maka sang anak akan sulit berkembang dan mandiri ketika dia sudah dewasa. Maka dari itu, mengekang anak bisa menjadi sikap durhaka orang tua terhadap anaknya. 5. Mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua, semuanya bisa dikatakan sebagai doa, dan doa orang tua sangat cepat diijabah. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapat anak yang tidak mematuhi perintah kita. Kita sebagai orang tua langsung berkata buruk kepada anak. Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berfikirlah terlebih dulu apabila hendak marah kepada anak, dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak. Apalagi sampai menyumpahi anak dengan ucapan yang kurang baik. Karena hal tersebut bisa saja terjadi kepada si anak di kemudian hari. Dan jika memang benar terjadi, barulah kita akan menyesalinya. Dosa besar orang tua kepada anak yang keenam adalah tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak, sehingga keterampilan tersebut bisa mengantarkan anak untuk menemukan jati diri, perihal menemukan kehidupan yang bahagia, dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Jazilah rahimakumullah, marilah kita sebisa mungkin menjadi orang tua yang bisa dijadikan panutan bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjauhkan kita semua dari perbuatan tercela semasa hidup di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.